Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Rumah Pilkada. Kita lanjutkan perbincangan dengan Ketua KPU Kota Semarang, Bapak Henry Cassandra Gultom. Pak Nanda, tadi kita sudah ngobrol terkait dengan kendala yang dihadapi. Ya sebenarnya tidak kendala, ini karena memang mau nggak mau harus dihadapi ya Pak ya, karena pilkada pandemi ini emang banyak hal-hal yang berubah, tentunya mekanisme dan lain sebagainya. Untuk sosialisasi pada pemilih pemula sejauh ini yang dilakukan oleh KPU Semarang bagaimana ini? Ya, ada beberapa hal sih yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang. Yang pertama tentunya kita kan memiliki jaringan di tingkatan kecamatan dan kelurahan. Itu juga mereka melakukan sosialisasi secara berkala. Yang kemudian yang kedua kita memiliki yang namanya relawan demokrasi. Relawan demokrasi. Ya, relawan demokrasi ini jumlahnya 55 orang yang terbagi di kurang lebih 11 segmen. Nah, ini mereka juga kemudian bergerak untuk ikut mensosialisasikan di masyarakat mengenai tahapan-tahapan pilkada dan juga mengenai mekanisme menjalankan protokol kesehatan di dalam pilkada ini. Karena itu juga penting sampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat juga memahami hal itu. Terus kemudian yang ketiga kita sangat memaksimalkan memang karena memang sekarang ini pertemuan-pertemuan juga dibatasi. Akhirnya hal-hal yang bersifat digital termasuk dari website, terus kemudian media sosial baik di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube itu juga kita maksimalkan untuk menyampaikan informasi ini ke masyarakat. Itu juga bisa berupa video, bisa berupa foto atau infografis, atau kemudian beberapa mekanisme konten lainnya. Ya itu merupakan upaya yang bisa kita lakukan sekarang untuk maksimalkan. Setidaknya pada generasi milenial ini sudah masuk ya Pak Nanda, tapi mungkin ada masyarakat yang memang sudah sepuh, mungkin kurang paham terkait media sosial. Sosialisasi yang dilakukan? Ya itu kita memanfaatkan forum-forum konvensional yang dilakukan di kecamatan dan di kelurahan. Kita juga kemarin sempat bekerja sama dengan beberapa ormas dan LSM juga untuk ikut mensosialisasikan mengenai penyelenggaraan pilkada ini tadi, dan juga memanfaatkan momen-momen di setiap tahapan. Jadi kadang-kadang kan memang kita juga turun ke kecamatan dan kelurahan bertemu dengan masyarakat secara langsung, baik itu supervisi ataupun monitoring kegiatan-kegiatan pelaksanaan di tingkatan bawah. Itu juga kita manfaatkan untuk bisa tatap muka dan menyampaikan atau kemudian menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Iya, karena di masyarakat kalau yang kaum muda, milenial pasti sudah paham terkait dengan sosialisasi yang dilakukan. Kalau yang di luar-luar mungkin yang masih awam seperti itu kan memang butuh hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Nanda ya Pak. Ya, jadi sebenarnya juga kalau saya sih tidak terus kemudian serta-merta yakin bahwa teman-teman anak-anak muda itu juga memahami ya, karena kan itu kan tinggal kemudian sejauh mana keinginan untuk tahu ya. Betul. Kan begitu. Nah, tapi kita tetap tidak pernah berhenti untuk terus melakukan semua upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mensosialisasikan semua tahapan pilkada, khususnya 9 Desember 2020 itu akan ada Pilwakot loh. Jadi datang, salurkan aspirasinya, terus kemudian terserah mau ngapain aja di dalam TPS itu, yang pasti kedatanganmu itu akan menentukan nasib bangsa ini dalam khususnya Kota Semarang ini. Yang penting jangan sampai golput gitu ya Pak Nanda ya. Harapan kita juga mari gunakan hak pilihnya untuk kemudian berpartisipasi di dalam menentukan siapa yang nanti akan menjadi pemimpin kita di beberapa tahun yang akan datang. Gitu, Mbak Lia. Ya, Pak Nanda, ini kemarin ada juga masyarakat yang tanya, Mbak nanti kalau pencoblosannya pas kebetulan di rumah sakit, misalkan saat ini lagi sehat, kan tidak menutup kemungkinan, jangan sampai sih, tidak berharap juga yang tanya itu, kalau misalkan tiba-tiba sakit, terus di rumah sakit nanti didatangi, mekanismenya bagaimana? Ya, nanti akan ada petugas kita dari TPS terdekat dari rumah sakit yang nanti akan mendatangi. Nah, yang sekarang ini mungkin akan berubah adalah mungkin nanti mereka juga akan didampingi oleh tim gugus tugas ya. Iya, karena kan terkait pandemi. Ya, karena memang lokasi rumah sakit kan juga memiliki perlakuan khusus. Betul. Terhadap untuk kemudian mengantisipasi adanya penularan juga kan virus COVID-19. Nah, itu nanti juga akan dilayani. Termasuk juga mereka yang ada di rumah-rumah isolasi. Itu nanti juga rencananya
ya akan dilayani dari TPS terdekat. Termasuk mereka yang sudah sakit di rumah, Isolasi atau mandiri kemudian itu ya, mereka Pak. yang memiliki keterbatasan untuk bisa datang ke TPS, atau kemudian mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah tadi, itu juga nanti akan dilayani. Mekanismenya juga sudah ada. Mekanismenya sudah ada, jadi bagi Anda pemirsa, pastikan tanggal 9 Desember jangan sampai lupa, tetap salurkan aspirasi Anda. Jangan sampai golput, Ya. karena semua mekanisme juga sudah disampaikan oleh Pak Nanda tadi. Setidaknya kita bisa menyalurkan aspirasi dengan aman, nyaman, dan tanpa was-was, setidaknya seperti itu ya Pak betul, Nanda ya. Betul Mbak Lia. Ya kalau tadi kita sudah disampaikan juga oleh Pak Nanda terkait TPS, terkait pilkada di tengah pandemi, yang mau saya tanyakan yang kemarin sudah disampaikan Pak Nanda waktu rapat pleno tanggal 9 September. Tanggal 14 Oktober, 14 Oktober. nanti kita akan melakukan pleno DPSHP di tingkatan kota rencananya. Ini kan sekarang sedang berlangsung di tingkatan kecamatan sampai hari Jumat atau Sabtu kalau nggak salah. Nah nanti kemudian selanjutnya di tingkatan kota, untuk kemudian nanti salah satu outputnya adalah ditetapkannya daftar pemilih tetap DPT. ya untuk Pilwakot Semarang tahun 2020. Begitu Mbak Lia. Yang kemarin September kan disampaikan terkait dengan DPS tuh yang DPS, iya betul. DPS kemudian dicermati oleh beberapa pihak, termasuk salah satunya Bawaslu yang menyarankan ada perbaikan kurang lebih 1000 berapa itu lupa saya. Ya. Bagaimana tanggapan Mana? Jadi gini, yang perlu dipahami masyarakat adalah data pemilih ini kan sumbernya dari KPU, ya, dari KPU, dari Kemendagri juga omongannya. Jadi kita itu memang butuh masukan dari masyarakat terhadap data ini, karena begini, ada orang yang kemudian sudah meninggal misalnya, itu belum dicoret. Ada orang yang sudah pindah rumah, tapi belum dicoret. Ada orang yang ketika waktu rekam KTP mungkin ada namanya yang salah atau bagaimana kan begitu. Itu yang akhirnya membuat kan akhirnya data itu kan akan tetap kedobel gitu kan kurang lebihnya begitu. Ada kemudian yang memang misalnya itu habis alih status, dulunya dia TNI Polri terus kemudian sudah pensiun, atau sebaliknya mereka sebelumnya bukan merupakan aparatur negara, maksud saya TNI Polri, terus kemudian masuk misalnya, itu kan juga merubah status. Lalu kemudian mungkin pindah provinsi, itu kan juga bisa ya, pindah provinsi. Nah, hal seperti ini yang akhirnya nanti saya kira nanti akan kita bahas lebih detail lagi mengenai bagaimana mekanismenya, sehingga masyarakat juga memahami bagaimana perjalanan data tersebut, dan ini juga merupakan bentuk transparansi kita kepada masyarakat terkait tentang pelayanan data pemilih. Oke, kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini.